pengabdian di kantor itu, dari kantor ini. Saya kira ya itu beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Kemudian atas perkembangan pondok ini, setelah kami mengadakan standarisasi bahwa santas antara kampus 1 sampai kampus 14 putra, antara 1 sampai 7 putri, dalam dua kampus ini adalah mungkin standar 1 dalam kenaikan kelasnya atau dalam peningkatan dalam segala halnya. Yang terbaru sekarang ini bahwa kami menerapkan integrasi pelajaran sore ke pelajaran pagi. Jadi pelajaran sore sekarang rapotnya disatukan dengan pelajaran pagi. Jadi tidak ada lagi ujian pelajaran sore bagi kami di kantor sana. Bagi pondok alumni ada yang melaksanakan tidak, itu monggo antum silakan antum bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan tempat dan fasilitas sarana prasarana dan kemungkinan yang bisa dilakukan di masing-masing tempat. Tapi bagi kami di kantor ini mulai tahun ini adalah integrasi pelajaran sore dan pagi. Artinya semua pelajaran sore itu akan diujikan syafawi dan takdiri bersama dengan materi-materi ujian pagi. Ada nahwu, ada sorof, ada muqalaah, dan seterusnya, itu semua dijadikan satu. Maka untuk itu kami ingin bahwa semua proses belajar mengajar pembelajaran itu bisa berdampak positif, mempunyai arti yang sama. Bukan tadi pelajaran sore itu pelajaran idofi, tambahan pelengkap yang menderita sendiri karena nggak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dianggap sebagai penentu. Maka untuk mulai tahun ini menjadi penentu, dia bisa naik atau dia menjadi tidak naik gara-gara bisa menjawab dari pelajaran pagi dan pelajaran atau tidak. Ini yang tahun ini kita terapkan di pondok kita di kantor sana di seluruh kampus. Itu yang terbaru bagi kami semua yang ada di kantor seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu saya sampaikan, sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa di kantor itu baik di kantor satu atau di kantor yang lain itu sangat simpel sekali. Ada satu cerita yang ingin saya ceritakan. Itu dulu pada waktu tahun-tahun sangat lama sekali, di mana beliau Ahmad Sahal mau haji, kemudian bertemu dengan Idam Khalid di Jakarta, masih pakai kapal gitu. Kemudian Pak Idam Khalid itu tahu-tahu kok menyampaikan komentarnya, karena beliau mau pergi haji, sedangkan kalau itu di kantor itu kehilangan kadernya, siapa nanti yang kemudian ditinggal dalam 3 bulan 4 bulan itu. Kemudian Madam Pak itu mengatakan, kalau umpamanya saya itu diminta untuk menggantikan Pak Sahal, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Nah, ini artinya bahwa ada hubungannya dengan Pak Zarkasi sebetulnya. Berarti kalau Pak Zarkasi saya diminta untuk menjadi Pak Zarkasi, saya bisa kan? Gitu. Jadi menganggap bahwa yang dikelola oleh Pak, yang diasuh oleh Pak Sahal tentu lebih sulit ketimbang kalau Pak Zarkasi sih gampang gitu. Jadi kayaknya ada unsur bisa dipahami untuk meremehkan bahwa pekerjaan dikerjakan oleh Pak Zarkasi lebih ringan daripada Pak Sahal gitu. Apakah pada waktu itu kemudian sampai kepada Pak Zarkasi, apakah Pak Zarkasi kemudian marah dengan beliau? Tidak. Malah sebaliknya, saya terima kasih sekali bahwa apa yang selama ini saya dambakan itu bisa sampai kepada santri-santri itu. Pak Zarkasi yang mengurus tentang akademik dengan mengajar yang sangat mudah itu ternyata bisa
sampai kepada anak-anakku, sehingga kalau saja dia betul-betul tamat di Gontor, betul-betul dia sudah saya kasih lisensi untuk bisa memimpin pondok. Maka bagi Pak Zarkasi sebetulnya untuk bisa mendirikan pondok syaratnya satu saja, tamat KMI. Nah, itu hasil keterangan yang bisa kita petik daripada cerita pembicaraan antara Pak Saha, Pak Idam Khalid dan Pak Imam Zarkasi tadi. Artinya apa? Sebetulnya dalam gagasan kita melihat apakah mendirikan pondok ala Gontor itu sulit atau mudah? Menurut Pak Zarkasi itu sangat mudah. Dan semua anak Gontor pasti bisa, asal betul-betul melalui proses yang ada seperti di Gontor itu. Karena di Gontor memang sangat mudah sebetulnya kalau kita telusuri dari awal. Kelas 1 itu tidak ada untuk anak-anak kelas 1 fikihnya kelas 1 fikih yang begitu mudah, fikih wajib jidat. Dan tidak ada dalil-dalilnya, nggak ada berdalil. Yang penting kalau sholat ya sholat aja, kalau puasa saja, haji saja, zakat saja, begitu. Karena memang dimaksudkan karena dimaksudkan bahwa anak Gontor yang kelas 1 saja minimal dia sudah mampu mendapatkan nilai bagaimana menjadi orang yang bisa beribadah tanpa harus berpikir apa dalilnya. Itu memang menjadi manhaj cara metode pembelajaran di filosofi pembelajaran di Gontor itu. Tapi kita boleh lihat bahwa kalau pelajaran akidah tauhid yang ala madhab ala Asy'ari ya, usuluddin kita itu pasti yang mengajar adalah guru yang senior. Antum merasakan mungkin kalau antum ingat siapa ya guru saya tauhid kelas 1 sudah itu pasti guru-guru yang dipilih yang senior. Ini saya juga setelah ternyata memang penanaman akidah tidak boleh sembarang orang. Kalau orang yang akidah itu masih mudzadzab, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, la syarqiyah wa la gharbiyah. Nah, ini memang kemudian dikhawatirkan nanti ideologi anak-anak ini akan menjadi juga goyah, tidak dari awal tetap bisa matang gitu. Maka untuk itu ini strategi di antara beberapa hal yang memang di Gontor itu harus seperti itu. Bahasa Arab, bahasa Inggris di Gontor yang penting anak-anak itu dikenalkan dengan adawat al-yaumiyah awalai al-tilmid. Ya dari mulai kolam, kirtos, maktab, mikrofon dan seterusnya. Itu yang mudah mereka. Yang penting itu, adapun bagaimana nanti berbicara yang baik dan tidak, ya nggak penting. Yang penting pada kelas 1 ya menyebutkan 6 bulan, ya al-asma saja. Wa'alama adam al-asma, wa'alama talamin dokter asma. Asma apa? Asma di samping-sampingnya, yang penting adanya. Semuanya itu kan yang paling mudah untuk diingat. Anak yang penting mampu untuk mengucapkan pakai bahasa Arab itu. Adapun nanti bisa usulnya bagaimana? Ya setelah kelas 3, kelas 4, 5 belajar nanti balaghah baru tahu usulnya bagaimana, mau pakai tasbih, kinayah dan sebagainya. Ini memang setelah kita telusuri satu persatu ternyata memang dahsyat sekali sebetulnya manhaj dan kurikulum yang ditujukan. Maka Gontor tetap eksis. Maaf, Gontor tidak pernah berubah kurikulumnya. Ada KBK, silakan KBK. Ada KTSIAP, silakan KTSIAP. KTSP. Sekarang kurikulum 13 lewat, sekarang udah 17. 13 plus. Nah, sekarang mau karakter building, kita dari pertama sudah itu mau tujuan karakter building. Kita sudah di building karakter kita, sedemikian membaca. Jadi karena begitu maka yakin Gontor tidak pernah mengikuti itu semua. Bahkan sampai sekarang kami terpaksa harus melihat kenyataan ini sekarang ini, bahwa pengakuan demi pengakuan tentang syahadat Gontor yang disetarakan dengan SNU dan MA itu memang betul-betul terjadi dan memang anak-anak kita tidak kalah bersaing dengan mereka.
Walaupun memang dalam satu segi umpamanya sekarang ini anak-anak yang mau umum itu memang tidak mungkin gontor memberikan mafikip ya seperti jam-jam yang ada di luar. Di luar matematika 8 jam, di kota hanya 2 jam. Ya tentu aja seperempat dibandingkan dengan 1 ya mungkin lah. Ya matematika dokter ya mati-matian itu. Tapi ternyata setelah kita mencoba meramu, sekarang ini permintaan memang begitu kerasnya dari luar arus untuk meningkatkan mafikip gontor itu. Karena memang sekarang ini luar ya seperti itu. Setelah mencoba satu aja ingin mengembangkan lagi matematika, kami mencoba yang dari pertama itu 2 hisab, kami jadikan 3 hisab. Yang dari cuma 3 jadikan 4. Yang 1 enggak ada. Antara 2 dan 3. Setelah itu mengambil hisabnya siapa ini? Yang paling dia itu hisab bahasa Arab. Saya coba insaknya dikurangi 1. Tamrinatnya tamrin luar dikurangi 1. Itu yang bisa kita berikan ke matematika. Setelah ini berjalan setahun ternyata matematika tambah sedikit 1 digit gitu. Nah insaknya dan tamrin luarnya turun 1 digit lah. Nah bahasa Arab anak motor turun katanya. Lu gara-gara apa? Gara-gara ingin meningkatkan matematikanya. Nah ini yang dipilih apa? Kita kembalikan sekarang. Ternyata apa yang telah ditanam oleh para pendiri Allah yarhamhum jami'an al-maghfur lahum semuanya. Mereka sudah dengan ikhtiar ardi. Artinya mereka sudah memikirkan, mematangkan dalam pikiran beliau dan tidak mungkin kecuali itu adalah hasil ikhtiar istikharah beliau untuk menjadikan kurikulum seperti itu di Gontor. Itu yang kami yakin. Maka kita kembali lagi. Udahlah, kalau yang memang membawa syahadat Gontor yang disetarakan itu demikian rupa, maka dia harus menambah di luar. Dan ternyata sekarang setelah UNIDA membuka seluruh fakultas umumnya, alhamdulillah semua dosen UNIDA setelah memberikan matrikulasi kepada anak-anak Gontor yang dikhidmahkan paksa, ditanam paksa. Zaman-zaman ada tanam paksa, karena khidmah paksa. Kalau khidmah paksa sih bagus saja. Ini khidmah paksa. Ini ternyata alhamdulillah dosen itu sendiri yang mengatakan kami alhamdulillah bisa mengerti dan bisa meningkatkan kemampuan mereka, kemampuan dasar dalam mafikir ini dalam waktu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi dalam 3 bulan 4 bulan pertama di UNIDA itu kemudian ditingkatkan ininya sambil langsung dipakai memang. Nah ini alhamdulillah yang bisa kita lakukan demi menanggapi atau menjawab tantangan yang ada di sini di Gontor ini. Tapi kami juga mendapatkan lisensi yang langsung. Umpamanya maaf kalau saya harus bersaya-saya. Saya mencoba anak saya yang ketiga ini, dia tamat Gontor, kemudian saya tawari namanya Zaha. Kamu nggak pengen seperti Masmu di Madinah? Enggak ya? Anak saya cuma di Madinah. Karena saya menyecan kalau bisa membuat tasbih mereka itu, ya insya Allah rektor Madinah itu kan dulu teman selecting di waktu saya di Madinah gitu. Ini saya nggak mau anak saya kan. Kenapa? Saya ingin di kuliah di Indonesia saja. Yang anda pilih apa? Kedokteran ya. Terus gimana kamu belajar dokteran? Ya pokoknya dokteran. Nggak mau pokoknya di Madinah, nggak mau di Riyadh, nggak mau. Pokoknya di negara Arab nggak mau. Mesir apalagi nggak mau. Ya sudah, akhirnya apa? Setelah khidmah setahun, ya kami mengikuti khidmah juga. Walaupun apapun di Gontor itu anak saya juga khidmah setahun baru dapat syahadat kan. Ya khidmah mengajar setahun baru kemudian kami bimbelkan di Surabaya. Terpaksa karena ini anak saya begitu kuatnya dibimbel ke tempat bimbel yang ada hubungan dengan UNER. Karena menurut kami UNER di Surabaya itu paling dekat, yang juga termasuk punya ranking yang cukup bagus di kedokterannya. Maka setengah tahun 6 bulan kami bimbelkan di Surabaya. Menurut Rois bimbelnya ini mengatakan belum dapat sampai 60% untuk bisa diterima di kedokteran.
memang sangat lemah berarti ya. Lemahnya ada di mana? Ya di fisikanya lemah. Kalau kimia dan matematikanya bisa ditingkatkan, tapi fisika sangat lemah. Padahal fisika di situ teman itu adalah dengan cara seperti tahfidzul Quran. Mengapa rumus fisika itu setiap hari setoran, yang nggak bisa apa langsung tes gini, setiap dicelentik di tangannya oleh dengan. Tapi alhamdulillah selama kita genapi 1 tahun, baru kemudian ikut tes online di berbagai macam perguruan tinggi, mulai dari UMM, UNMER, kemudian Unisula, UGM, UMJ, kemudian UNER itu sendiri. Pada 5 kali ikut tes online tidak satu pun yang diterima, masih kurang. Padahal bisa setahun nih, berarti dia nggak mau kecuali. Akhirnya apa yang kami tinggal satu jalannya adalah harus daftar yang mandiri itu. Lah mandiri ini memang diperebutkan oleh sekian banyak. Ternyata setelah SBMPTN, SNMPTN dan SBMPTN itu kemudian masih ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini ada diperebutkan di UNER itu ada 2.534 yang daftar. Kemudian dari 2.564 itu hanya 100 yang akan diterima. Catatannya berrektornya memang. Ini yang diterima 100. Kemudian diberitahukan yang satu itu yang 75 sudah dikeluar ini adalah putra-putra dari pokoknya dokter, dari rumah sakit sana, dari menteri itu, dari ini semua yang 75. Tinggal 25 orang. Dan saya maju kepada rektornya. Bapak, anak saya ini adalah kader pondok. Nanti inginnya dokter itu mempunyai dokter yang selama ini adalah minjam ke UNER. Dokter UNER yang 31 tahun, 2 tahun, udah balik lagi, datang lagi, minta lagi. Ini maunya menjadi kader ini. Bisa Pak Marsudi katanya, tapi syaratnya nilainya nanti harus bisa mencapai nilai yang rata-rata diterima di UNER. Tetap aja kan saya udah mungkin kalau tes online-nya nggak bisa, nggak ada yang terima satupun. Maka ini gimana ya? Sudahlah, saya mintakan doa. Akhirnya kekuatannya ini akan punya Allah. Kalau kekuatan manusia aja namanya ini kurang. Maka saya mintakan doa kepada seluruh kiai-kiai yang ada di situ. Terus setiap ketemu orang siapapun jangan minta doa. Untuk santri saya minta doa, kesempatan minta doa lagi untuk itu. Akhirnya kami berdoa, menangis hanya kepada Allah saja lah. Kalau santri kami seluruh Gontor 4.000 saya mintain doa, setiap hari dimintain doa untuk itu saja. Alhamdulillah ternyata doa itulah yang bisa menyibak tabir mamnu dukhul. Jadi mamnu dukhul itu bisa ditembus dengan cara doa ternyata. Setelah itu terpaksa saya harus mencari jalan orang anak-anak alumni di UNER untuk bisa saya tanya bagaimana ada bocorannya enggak gitu. Ternyata memang untuk menentukan salah satu di antara yang ini memang sangat kalau dari sisi nilainya alhamdulillah setara bisa diterima di UNER. Tapi yang mendapatnya itu lebih dari sekian ratus. Nah akan diambil 25 itu gimana caranya? Ya tadi akhirnya di pertimbangan ini itu sampai diundur sampai 1 hari 1 malam. Itu pengumuman mestinya hari ini, diundur besok siang masih diundur. Alhamdulillah pagi-pagi saya mendapatkan Pak Marsudi. Nanti kalau jam 9 nanti putar si namanya ada, itu berarti dia terima. Kalau nggak ada, ya berarti tidak ada terima. Jadi tetap aja dirahasiakan dan memang masih qabil ditakhir itu betul. Karena dekanatnya itu begitu masing-masing dekan seluruh UNER itu mempunyai itu kelowongan nama-nama yang harus dimasukkan ini. Nah ini tadi sama saya juga sudahlah tidak putus asa dengan doa tadi, yakin aja lah dengan doa Gusti Allah gitu insyaallah akan menembus itu. Alhamdulillah pada jam sejuta anak saya diterima dan itu kemudian yang kemudian saya apa? Saya umumkan kesukaan itu kepada anak-anak kelas 6 yang akan membawa syahadah doktor tidak pakai uang. Karena di semua tempat tadi mulai UGM, Unisula, kemudian di UMN
kemudian di tempat lain semuanya misalkan harus ada nilai UN-nya. Lah Gontor UN-nya di mana? UG, NG nilai Gontor, bukan ujian nasional tapi ujian Gontor UG. Maka ya sudahlah, alhamdulillah yang jelas dengan kuatan doa ini diterima. Dan kemudian anak-anakku sekarang semuanya alhamdulillah, bahkan yang sekarang ini sudah lagi ada informasi bahwa kalau dari Gontor ada yang tahfidzul Quran dan memang mengulilah terbang ikam yang bagus dan yang bagus akan diterima lagi di UNER. Nah ini kesempatan yang baik kepada putra-putra kita di Gontor, baik itu di Gontor 1 atau Gontor 10 di mana saja nantinya, yang bahwa saja Gontor bisa dipakai di negeri tanpa harus kemudian izin itu. Ini sebuah perjuangan yang diperjuangkan, dan ternyata setelah subsistem pendidikan di Indonesia mengikutsertakan mu'alimin sebagai sesuatu ini, ternyata kurikulumnya juga 100% diambil dari Gontor. Maka untuk pondok pesantren Muadalah yang sekarang juga tidak usah pakai UN itu kurikulum yang dipakai juga di Gontor, buku-bukunya juga dari Gontor semuanya. Dan sekarang kita menyiapkan untuk buku-buku pada pondok-pondok Ma'ahid Muadalah yang mengikuti mendapatkan status Muadalah di Indonesia ini. Dan alhamdulillah itulah perjuangan yang dilakukan oleh para bapak-bapak kuliah di Gontor sana, dan itu juga berdoa untuk semuanya. Last but not least, saya kalau ngomong memang paling suka ngomong, lidah memang tak bertulang. Dan kemudian saya suka ngomong, tapi kalau saya ngomong sendiri nggak enak. Sekarang antum manjan domblong saja. Nah ini saya gantian ngomongnya sekarang. Kalau saya tadi sampaikan sedemikian rupa Gontor, KMI dan UNIDA. Kalau UNIDA memang go internasional betul UNIDA. Kita tahu bagaimana getolnya para rektor itu mendapatkan MOU di pojok kota negara mana yang belum pernah ditembus oleh UNIDA. Saya kira mulai Australia, Asia, Eropa, Afrika, semua ada tembus, semua ada MOU-nya. Dan untuk itu maka untuk teman-teman dari UNIDA yang di UNIDA ini kesempatan untuk bisa go internasional itu bisa ditembus. Dan sekarang ini ada yang diterima di S3-nya di Sudan, ada di Inggris ada diterima, ada sudah pada berangkat ini semuanya, ada yang Kotor, ada yang di sini, semuanya ini sudah dilaksanakan. Itu memang atas dasar MOU yang dilakukan oleh para rektor yang selama ini mendapatkan sekian puluh MOU dari ini, dan semuanya akan dilaksanakan pada waktunya. Walaupun di Gontor sendiri peringkatnya masih sangat tinggi, jauh sekali dari 84 di Jawa Timur, itu Gontor masih peringkat 33 dari sekian ribu di Indonesia. Gontor masih di peringkat 222 peringkatnya dari sekian ribu yang ada di Indonesia. Kemudian ada informasi yang bahwa Gontor menjadi peringkat kelima, ini yang sudah di grup-grup itu nggak benar. Tapi yang benar adalah yang terakhir ini yang disampaikan di grup-grup WA itu. Sekian. Dan kemudian tentang IKPM-an, saya kira IKPM yang kali ini sudah lebih meluasa jangkauannya. Yang terakhir ini dengan Forbes, yang forum bisnis alumni yang dikembangkan di Gontor dan di Indonesia. Dan di Indonesia kita tercinta ini, teman-teman yang ada di Cirebon, teman-teman yang di Jakarta, itu mengembangkan sedemikian rupa, dan dampaknya cukup bagus untuk menggalang, untuk mengambil potensi ekonomi untuk teman-teman kita yang memang bergerak di bidang itu, di samping untuk berdakwah dengan cara yang lain. Tapi yang paling banyak memang antum, sebagaimana yang antum lakukan di sini, medan perjuangan antum semuanya ada di daerah ini khususan, saya kira sudah tidak dilakukan sedemikian luasnya, dan antum sudah berada di semua lini, dan Gontor ada di semua tempat ini, tidak kemana saja mungkin mendapatkan mana. Dan alumni kita yang ada di semua tempat, dan insya Allah semuanya tetap di jidatnya ada tulisan PM, kemudian dan jasa
yang balas jasa yang paling diharapkan adalah wujuduka wakafa. Itu adalah ungkapan kecil, wujuduka wakafa. Itulah wujudmu itu cukup menjadi balas jasamu ke Gontor. Artinya apa? Tidak mungkin anak Gontor kemudian akan menjauh dari nilai-nilai dan sunnah-sunnah Gontor yang telah tertanam bagus dalam dirinya dan tidak akan menodai dirinya. Dan itu juga kalau menodai dirinya berarti juga akan menodai pondoknya. Maka untuk itu ungkapan itu kecil, wujudmu cukup. Nah, artinya wujud kita untuk selalu berbuat yang positif dimanapun kita berada. Saya kira itu sebagai akhir apa yang saya sampaikan.